Hari ini kita ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya sederhana tapi sering dianggap remeh, yaitu bercerita ke orang lain. Kita sering diajarkan untuk kuat, untuk mampu menahan semuanya sendiri, tapi jarang sekali ada yang mengingatkan bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk terhubung. Bercerita bukan berarti lemah. Banyak dari kita tumbuh dengan mindset, kalau cerita ke orang itu artinya kita nggak kuat, nggak gentle, apalagi kalau kamu seorang pria. Kayak kamu terlihat nggak bisa handle hidup sendiri. Padahal setiap manusia punya batas dan tidak ada yang benar-benar kuat selamanya. Kita sering memendam karena takut merepotkan atau mungkin takut tidak dimengerti. Membuka diri bukan soal kelemahan, itu soal keberanian. Kita harus tahu kalau interaksi sosial berfungsi sebagai mekanisme biologis untuk mengelola stres dan membantu otak menafsirkan situasi yang berpotensi mengancam sebagai sesuatu yang lebih terkendali dan tidak mengisolasi. Kenapa bercerita itu penting? Kepala kita itu ibarat gudang, kalau terlalu banyak barang yang menumpuk tanpa keluar, akhirnya kita sendiri yang akan kewalahan untuk mengurusnya. Bercerita itu sama kayak ngeberesin gudang, ngeluarin satu-satu hal yang sebenarnya nggak perlu disimpan terus-menerus. Cerita bikin kita ngerti diri sendiri. Kadang kita bahkan nggak paham apa yang kita rasain sampai kita ngomongin itu ke orang lain lewat cerita dan ngasih struktur ke perasaan kita yang berantakan. Dengan berbicara ke orang lain, kita membuka pintu bagi perspektif baru. Seringkali kita terjebak dalam pikiran sendiri, kita mengulang-ulang hal yang sama hingga masalah kecil terasa besar. Tetapi dengan kita ngobrol, kita memberi kesempatan pada orang lain untuk menunjukkan sisi lain yang tidak kita lihat. Itulah yang disebut cognitive reframing, mengubah cara kita memandang masalah hanya dengan mendengar sudut pandang yang lain. Ngobrol sama orang lain itu membuat kita nggak ngerasa sendirian. Saat ada orang lain bilang, oh, aku pernah ngerasa gitu juga. Perasaan hancur itu tiba-tiba jadi lebih manusiawi. Nggak harus langsung selesai, tapi rasanya jauh lebih baik, lebih lega untuk bernafas. Nggak semua cerita harus punya solusi. Banyak orang mikir kalau cerita itu harus selalu dicari jawabannya. Padahal tidak harus ke psikolog, terkadang cuma butuh sepasang telinga yang tulus dari seorang yang kita kenal dengan baik, seperti keluarga, sahabat, atau pasangan. Buat dengerin apa yang ingin kita sampaikan dan bisa membuat kamu merasa diterima. Dan kali ini saya mau ngasih tahu kalau bercerita menyelamatkan lebih banyak orang dari apa yang kamu kira. Kita nggak pernah tahu seberapa berat hidup orang lain. Makanya setiap pengalaman yang kita bagi, setiap kalimat aku lagi nggak baik-baik saja, itu sebenarnya bentuk keberanian. Karena siapa tahu dengan kamu membagi pengalaman, orang lain juga ikut merasa aman buat cerita. Dan disitulah healing pelan-pelan dimulai. Bahkan kadang itu menjadi salah satu hal yang bikin kita untuk tetap waras. Hidup ini berat, tapi kamu nggak harus gendong semuanya sendirian, karena setiap kata yang keluar bisa membuat ruang baru di dalam diri kita, ruang untuk kamu berpikir lebih jernih lagi, ruang untuk bernafas lega, dan ruang untuk hidup jadi lebih baik. Jadi jangan ragu untuk cerita, cari teman, keluarga, entah pasangan atau profesional. Ingat, kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kadang satu percakapan sederhana bisa menyelamatkan hari kita, bahkan hidup kita. I woke up on Friday morning at 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before me weigh-in. So Ricky lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve this by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking.